Halo sobat-sobat Spelanska. Kembali lagi di Welcome Rocky Podcast Siswa-siswi. It's not the first time we have met, the second time we met on this channel. Nah, kok sebelumnya kita bisa mengkaji di sini aja, jadi kali ini kita akan mengenal kasus periode 2025 dari pengalaman tertua Topik kali ini kita bakal bahas tentang hari ulang tahun Spelanska nih. Tapi sebelum mulai, kita harus perkenalan dulu nggak sih, Kak? Karena tak kenal kata sayang, kenalin aku Pamela Nindya Setiasih, bisa dipanggil Pamela, aku NTK kelas 7. Nah, kalau aku Ifata Amanina Najwa dari kelas 7I, kalian bisa panggil aku Ifata. Aku MPK dari kelas 7. Kenalin, aku Yesta Alisa Putri, biasa dipanggil Ocit. Saya hadir sebagai mantan wakil ketua MPK periode 2024-2025. Halo teman-teman, kenalin namaku Aditya Rajendra Jahantana Jaya. Bisa dipanggil Aditya atau Danang. Di sini aku hadir sebagai ketua OSIS periode 2025-2026 dan aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman MPK ini. Oke, nah kita lanjut ke sesi Q&A ya. Kak, aku mau tes nih. HUT Spelanska tuh jatuh pada tanggal berapa sih? Pastikan sih kalian sekarang tahu ya, karena kita tuh anak sekolah. Nah, HUT Spelanska itu jadi pada tanggal 25 Mei. Yes, ini betul banget. Kalau pas ada ini kan tentunya kalau disampaikan kan bakal kayak sebelumnya tadi. Nah, contohnya nih ya. Yang bakal kalian lakuin sebagai anggota OSIS MPK pas mulai dari persiapan sampai acara HUT ini. Sebenarnya kita menyusun persiapan dulu, menyusun kita belajar, terus kita diarahkan sama pemerintah dan juga koordinasi satu sama lain sama membagi jadwal kerja, jadi membagi menjalankan kehidupan biasa. Oke. Nah lanjut, kalau buat warga sekolah sendiri nih, kegiatan apa aja yang ada di HUT Spelanska tahun 2025? Untuk tahun lalu ada banyak banget kegiatan. Ada karnaval, lomba kreatif antar kelas, unjuk bakat, band, pemotongan tumpeng, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget dan seru banget deh. Kelihatannya seru banget nih. Nah, kalau ini kan di sini kita coba total ada SPG ya. Banyak yang buat tahun ini itu agak banyak. Untuk tahun 2025 tahun lalu itu ada lomba ML, lomba legend ya, dan juga karnaval, ada lomba menghias kelas, menghias tumpeng, dan masih banyak lagi. Kalau kita mau tanya nih, akomodasi yang paling berkesan di HUT tahun lalu, Menurut pendapat dulu itu yang paling berkesan tuh percetakan festival karena kita harus mulai waktu buat ngumpul, terus bikin tema sama persiapin bahan. Terus juga yang paling menantang itu pas membuat bintangnya sendiri, kayak nyari jadwal juga. Nah, untuk tahun ini namanya dapat dulu. Kalau lomba tahun itu hampir sama kayak lomba tahun itu ada lomba karnaval, terus ada lomba festival, lomba musik, sama lomba menghias kelas. kira-kira dibanding tahun lalu lebih atau bahkan sama aja. Dibanding tahun ini, lomba tahun lalu itu lebih banyak dan menurutku lebih seru karena ada lebih meriah. Nah, kalau untuk tahun ini pengennya tahun ini ada lomba tahun ini beda. Untuk tahun ini, menurutku aku pengen ada lomba Free Fire, futsal, dan juga lomba fashion show biar terasa makin megah dan meriah untuk tahun ini. Nah, kalau sekarang kita bakal masuk sesi itu saya. Oke, nah kalau kalian disuruh milih nih, kan bakal pilih lomba tahun ini apa lomba tahun kemarin? Aduh, Serah sih.
sih? Kalau aku sih jujur lomba yang kemarin ya, soalnya lebih banyak. Juga minat siswa kan kebanyakan bikin sih ya. Games tuh bagus gitu. Iya, terus juga ada kegiatan bersama juga. Jadi kayak yang suka seni-seni pasti bakal cocok di tahun kemarin. Oke, kalau menurutku pribadi aku bakal lebih milih lomba tahun kemarin karena seperti yang disebutkan tadi ada lomba Mobile Legends yang bikin tentunya makin meriah. Kan di tim lomba drakon atau lomba battle nih? Terus alasannya apa? Kalau aku sih disuruh belajarnya jujur susah ya. Jadi kalau satu aku bakal milih karena aku sebagai penanggung jawab lokal, terus juga sama penanggung jawab namanya komisi ini lebih seru gitu kerjain bareng. Ya, seni hijaunya lebih Kalau menurutku aku bakal milih lomba battle sih karena aku lebih suka lomba yang bikin deg-degan. Aku suka lomba yang ada tantangannya gitu. Gitu. Terus sih aku lebih tim lomba drakon ya, karena kan lebih simple gitu, nggak bikin deg-degan misal salah. Aku juga lebih ketimbang battle-nya. Kan kalau battle tentang kasih. Kalau pendapat pribadiku sih aku lebih pilih pulang malam ya. Karena kalau aku ngambil jam diskon tuh makanya kan itu waktu jam belajarku, terus juga tatap muka sama guru kan penting ya, soalnya juga kita juga harus ngertiin soalnya soalnya kayak matematiknya, terus juga biar materi catatan itu nggak numpuk-numpuk gitu, jadinya paham. Menurutku aku bakal lebih pilih untuk rapat pas pulang telat karena kalau ngambil dispen menurutku waktuku buat belajar face to face sama gurunya itu kebuang, jadi di rumah aku harus mereview lagi. Setuju sih. Oke. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Nana, karena kan kakak sering banget nih jadi pemimpin upacara. Aku lebih milih jadi pemimpin upacara atau pembaca ikrar pengajar? Pemimpin upacara atau ikrar nih? Jelas aku bakal milih pemimpin upacara karena kalau aku jadi pemimpin upacara itu bisa melatih fokusku dan meningkatkan kepercayaan diriku. Nah, prospek lagi buat Kak Oki nanti pas SMA mau ikut MPK lagi apa enggak? Jujur pilihan yang sulit ya, karena waktu SMA itu masa yang bagus buat belajar. Nah, kalau misalnya sih aku bakal ngikut pas kelas 10-nya aja, itu buat pengalaman. Terus kalau buat 10 ke atas misal kelas 11 atau 12 aku bakal enggak sih, soalnya aku bakal fokus belajar buat kedepannya itu. Mungkin segitu dulu buat program vlogging kali ini.